Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetap semangat, yes. Berjumpa lagi dengan Pak Hadi yang akan setia menemani kalian selama belajar sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuannya di sini materinya bertujuan untuk yang pertama mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana nanti kondisi agama dan kepercayaan yang ada di sana pada masyarakat Arab sebelum memasuki atau sebelum masuk agama Islam. Yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah. Ini juga bertujuan untuk dakwah bagi kita agar tidak menyembah selain kepada Allah. Dan yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan kita. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap juga saling menghormati dan menghargainya. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, agama dan kepercayaan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Itu agamanya apa? Awalnya penganut agama Tauhid. Tauhid itu artinya satu esa. Mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya itu mempercayai hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikut pada Nabi Ibrahim, ini pengikutnya pada Nabi Ibrahim, lalu juga ke anaknya Nabi Ismail ini alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah. Ini yang awalnya beragama Tauhid, menganut hanya Tuhan Allah saja, namun setelah beliau kedua wafat, ayah dan ayahnya itu wafat, masyarakat Mekah itu pindah kepercayaannya, yaitu menyembah selain Allah. Masyarakat Mekah terpengaruh kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Masyarakat lebih percaya kepada Amir bin Lubai itu. Mereka pergi ke Syam dan mempraktekkan ke Mekah itu dengan membawa patung-patung, yaitu ada patung Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ini semua sebagai pemimpinnya atau menyembah patung itu. Masyarakat itu menyembah pada patung, tidak menyembah lagi kepada Allah. Jumlah patungnya ini ada 360 patung per berhalanya. Ini berhalanya ini sebagai pemimpin. Setiap pemimpin mempunyai 360 patung. Lalu di ke Mekah itu tadi, masyarakat Mekah terpengaruh kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Tadi sudah, ini saya ulangi, pergi ke Syam lalu mempraktekannya ke Mekah itu dengan membawa patung-patung ini tadi. Yang kedua, faktor penyembahan berhala dan alasan menyimpang masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Faktornya yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Ini mengagungkan nenek leluhur. Dan ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga
mencari perlindungan kepada selain Allah. Bentuk berhala masyarakat Mekah sebelum Islam di sini ada ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah yang dinamakan agama Wathaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada yang pertama ada ansab berupa batu yang memiliki bentuk. Yang kedua ausa berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga asnam berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Ini namanya patung ya. Selanjutnya sesembahan masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Ini sesembahannya masyarakat Arab. Itu tadi ada berhala-berhala Lata, yaitu yang dulunya Lata adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Yang menyembah itu orang-orang Taif. Setelah Bani Thaqif atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, terus Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dari kuburan tersebut, dibakar hingga tidak tersisa. Yang kedua ini ada berhala Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat. Ini bentuknya seperti pohon berhalanya itu. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Nahlah, tepatnya di atas Zatul Irqin. Berhala itu begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Jadi yang mengagungkan berhala Uzza itu adalah dari suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Fathu Mekah itu kota kemenangan. Pada peristiwa di mana Nabi Muhammad itu memenangkan ajaran agamanya, untuk memerintahkan Khalid itu yang mana untuk menghancurkan berhala Uzza itu. Yang ketiga ada berhala Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung dan berada di Musallal, daerah Qadid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Letaknya antara Mekah dan Madinah itu ada berhala yang bernama Manat. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Yang mengagungkan adalah suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathu Mekah. Ini yang tadi Uzza itu dihancurkan oleh siapa tadi? Dari Rasulullah ketika Fathu Makkah tadi. Dan yang kedua ini ada Ali bin Abi Thalib yang menghancurkan berhala Manat tadi. Yang keempat ada Hubal. Hubal merupakan patung paling besar di Ka'bah. Ini patung yang paling besar. Berhala ini ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Bentuknya ini berupa manusia patungnya. Ini seperti yang ada di gambar-gambar ini. Yang kelima Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan, tetapi saat sedang haid mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam ada Wat, nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung-patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Nubay yang kemudian disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Wat masih ada sampai datangnya Islam, kemudian Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh ini banyak sekali ya patung-patung berhalanya. Suwa ini merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar. Setelah itu berhala tersebut
diserahkan kepada Bani Khudail yang diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Mekah. 8 malaikat adalah masyarakat masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat, padahal malaikat itu juga makhluk utusan Allah. Tidak boleh. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Yang ke-9 ini jin dan roh. Jin dan roh ini tidak boleh juga. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan roh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan roh leluhur mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, masyarakat Arab sebelum Islam awalnya itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, yang melalui agama Tauhid itu tadi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena beberapa sebab dan salah satunya Amir bin Lubai melihat kebiasaan masyarakat negeri Sam yang menyembah berhala, alasan masyarakat Arab Mekah menyimpang atau menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani, takut akan bencana alam, sehingga bermuncullah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan itu tadi. Halo, Assalamualaikum. Untuk tambahannya silahkan kalian juga buka LKS-nya halaman 73, sedikit Pak Hadi jelaskan mengenai agama masyarakat Arab sebelum Islam ini, sambil disimak ya. Untuk agama masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu menganut kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid itu tadi juga, serta agama Ardi. Ada agama Samawi dan juga Ardi, yaitu animisme dan dinamisme. Agama Samawi juga ini dibagi menjadi ada 2 macamnya, agama Yahudi dan Kristen dan Nasrani. Yang agama Ardi itu ada agama Majusi atau Zoroaster dan penyembah berhala itu tadi. Berhala-berhala itu namanya masuk dalam agama Ardi itu tadi. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ini merupakan turun-menurun dari nenek moyangnya. Yang pertama menyembah berhala sebagai perantara menyembah Tuhan, karena masyarakat Arab sebelum Islam itu selalu membutuhkan Tuhan. Kalau tidak bertuhan itu gimana gitu, rasanya tidak enak. Makanya apa saja dijadikan Tuhan, seiring dengan tidak wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Yang kedua menyembah bintang, matahari dan bulan. Menyembah malaikat karena menganggapnya sebagai wakil Tuhan itu tadi juga. Menyembah jin, roh dan hantu itu tadi. Itu untuk pengertian agama Yahudi, Kristen, itu bisa kalian baca sendiri yang ada dalam LKS. Baik, itu saja tadi materi pada hari ini. Untuk tugas kalian silahkan kalian kerjakan LKS-nya halaman 74 sampai 75, evaluasi bab Romawi A dan C saja. Silahkan langsung kalian kerjakan di LKS-nya, lalu nanti kalian kirim tugas kalian di Google Classroom itu. Baik, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dalam belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.